Perkenalkan, nama saya Kurnia Novita Haryanja. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung semester 6 dari grup D dengan NIM 200101172. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Teologi Alkitab yang diampuh oleh dosen pengampu saya, Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana hubungan antara teologi Alkitab dengan historis. Alkitab sebenarnya bukanlah sebuah kitab tunggal, melainkan suatu perpustakaan yang terdiri dari 66 kitab, di mana terdapat 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ke-66 kitab ini merupakan kanon bagi gereja Kristen, di mana kanon yang berarti tolak ukur bagi iman dan tindakan orang Kristen. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, di mana dalam beberapa pasal dalam Esra dan Daniel ditulis dalam bahasa Aram, di mana bahasa itu adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani. Sedangkan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, di mana bentuk, gaya, dan bahasa kitab-kitab dalam Alkitab sangatlah majemuk, seperti nyanyian, cerita, puisi, dan surat-surat lainnya. Teologi Alkitab adalah pelajaran tentang doktrin Alkitab yang diuraikan secara kronologis dan latar belakang sejarahnya dijelaskan secara pasti. Teologi biblika atau eksegetis adalah teologia yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya untuk tujuan menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Fokus teologi biblika adalah pada peristiwa sejarah yang mengungkapkan isi doktrin Alkitab. Teologi biblika adalah teologi yang seluruh kanon Alkitab berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi biblika adalah teologi terhadap seluruh kanon Alkitab yang berisi suatu teologi dari seluruh Alkitab. Teologi biblika yang demikian haruslah bersifat teologis, karena ia memuat pernyataan-pernyataan sintetik mengenai hakikat, kehendak, dan rancangan Allah di dalam penciptaan dan penebusan, serta hakikat, tujuan, dan sejarah manusia. Teologi biblika juga harus menggunakan metode historis yang ketat dan harus dapat bertanggung jawab karena penyataan Allah ini terjadi di dalam sejarah manusia. Teologi Alkitab sangatlah bergantung pada hermeneutika seorang teolog. Metode penafsiran firman juga sangat penting dalam teologi Alkitab. Pengetahuan teolog Alkitab seseorang hanya sebaik metode penafsiran firman-Nya. Teologi historis mempelajari bagaimana cara pandang dari komunitas-komunitas yang lebih, kemudian mereka memahami pengajaran Alkitab dan memampukan kita memahami perdebatan teologis masa kini dengan lebih baik dengan cara menempatkan mereka secara jelas di dalam sejarah dogma. Teologi historis menolong kita untuk menemukan bentuk pemahaman teologis yang berasal dari tradisi dan mencoba mencari jawaban apakah cerita tersebut bisa digunakan dalam konteks masa kini saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas
bagaimana keterkaitan atau hubungan antara teologi Alkitab dengan historis, di mana teologi Alkitab haruslah bersifat historis atau sejarah dan harus bermuatan teologis, yang artinya semua cerita atau sejarah yang diceritakan dalam Alkitab sangat berpengaruh pada kehidupan kita manusia pada saat sekarang ini. Salah satu contoh peristiwa sejarah atau peristiwa historis dalam Perjanjian Lama yang berpengaruh pada kehidupan manusia hingga sampai pada sekarang ini yaitu Kejadian Paskah, di mana dalam kitab Keluaran 12 dijelaskan dalam perikop tersebut bahwa Paskah pada masa itu adalah pembebasan bagi bangsa Israel dari tawanan Firaun di Mesir. Dijelaskan dalam kitab tersebut di mana pada saat itu Allah sudah menurunkan 9 tulah dan Allah akan menubuatkan tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir melalui Harun yang sudah disampaikan kepada Firaun. Tetapi Firaun masih tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Akhirnya Allah menubuatkan tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung bagi bangsa Mesir. Melihat kejadian tersebut, karena Allah sangat mengasihi bangsanya, bangsa Israel, lalu Allah menurunkan suatu peraturan-peraturan dan memberitahukannya kepada bangsa Israel melalui Harun, di mana salah satu peraturannya yaitu mereka harus mempersembahkan korban anak domba Paskah, lalu mereka tidak boleh memakan roti yang tidak beragi selama 7 hari, dan masih banyak peraturan-peraturan lainnya. Lalu Allah menyampaikan dan memberitahu peraturan itu kepada bangsa Israel melalui Harun. Lalu pada malam hari itu, tibalah saatnya Allah melewati setiap rumah-rumah di tanah Mesir, di mana salah satu rumah yang tidak ada darah anak domba di atas pintunya, maka anak sulung dalam keluarga itu akan mati. Satu persatu anak sulung mereka akan mati bagi mereka yang tidak mempunyai atau tidak menaruh darah anak domba di atas pintunya, termasuk Firaun. Ketika Allah melewati rumah dia, tidak ada tetesan darah anak domba di atas pintunya, maka anak Firaun, anaknya yang sulung juga ikut mati dalam peristiwa itu. Maka terdengarlah suara teriakan, suara tangisan yang sangat sedih di Mesir pada saat itu. Tetapi karena sudah diperingatkan oleh Allah, maka seluruh anak sulung bangsa Israel tidak ada yang mati dalam peristiwa tersebut, karena sudah diperintahkan dan disampaikan kepada Harun melalui Allah, melalui malaikatnya, sehingga tidak ada anak bangsa Israel yang mati dalam peristiwa itu. Melihat kejadian itu, maka hati Firaun sudah menjadi luluh, dan dia tergerak hatinya, dan dia memanggil Harun, dan dia memberitahukan supaya Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanahnya, supaya tidak terjadi hal yang lebih parah dari kejadian saat itu. Melalui perbuatan itu, bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah Paskah pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu pembebasan bangsa Israel dari tangan Firaun di Mesir. Itulah salah satu contoh peristiwa atau historis sejarah dalam Alkitab yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita pada saat sekarang ini. Dapat juga disebutkan bahwa Paskah pada masa itu adalah masa di mana pemisahan antara orang yang percaya dengan mereka yang tidak percaya, di mana orang yang percaya adalah orang yang mau mendengarkan perintah Allah melalui malaikatnya dengan cara menaruh darah anak domba di atas pintu rumahnya. Dan orang yang tidak percaya
diibaratkan adalah orang atau mereka yang tidak mau mendengarkan perintah Allah, yaitu mereka-mereka yang tidak menaruh darah anak domba di atas tiang rumahnya. Karena mereka tidak mendengarkan perintah Allah, maka mereka binasa. Artinya, kita sebagai manusia, kita harus mau mendengarkan segala perintah yang disampaikan Allah melalui malaikatnya, dan kita harus mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Sementara di zaman sekarang atau setelah zaman perjanjian baru bahkan sampai zaman sekarang sudah tidak ada lagi namanya korban bakaran. Karena korban bakaran sudah digantikan dengan korban anak sulung Allah atau putra tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus yang turun ke bumi yang menjadi manusia, dan dia sudah menggantikan korban bakaran, yaitu segala perbuatan-perbuatan manusia yang berupa dosa, dan sudah digantikan dengan korban bakaran, yaitu Yesus Kristus melalui darahnya yang sudah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga peristiwa Paskah ini mengingatkan kepada kita manusia bahwa darah Kristus Yesus sudah tercurah untuk menebus dosa kita umat manusia. Lalu mengingatkan kita juga bahwa segala hutang-hutang manusia, segala perbuatan dosanya sudah dibayar lunas oleh Allah melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Itulah bagaimana hubungan antara teologi Alkitab dengan teologi historis. Artinya, semua peristiwa atau kejadian yang sudah diceritakan dalam Alkitab itu adalah sejarah atau historis yang sangatlah berpengaruh pada kehidupan manusia hingga sampai pada saat sekarang ini. Jadi, kita sebagai manusia harus menghargai, bahkan kita tidak boleh melupakan cerita-cerita historis yang ada di dalam Alkitab, tetapi itu adalah sebagai tonggak kita untuk melakukan atau menjalankannya dalam kehidupan kita sampai sekarang ini. Michael Horton juga mengatakan bahwa sasaran dari teologi historis adalah untuk menentukan apa yang telah gereja katakan dalam formulasi-formulasi dogmatisnya melalui perkembangan organik mereka. Artinya, perkembangan dari dogma-dogma gereja dalam kaitannya dengan lingkungan kehidupan mereka sehari-hari. Semua ahli adalah bagian dari suatu komunitas konvensional, dan tradisi komunitas sesungguhnya memainkan sesuatu peranan normatif atau proses dan prosedur penafsiran dari individu ahli tersebut. Sejarah dogma juga melacak perkembangan tradisi-tradisi dari komunitas dan juga melacak doktrin yang mereka yakini. Dengan demikian, teologi historis adalah memainkan atau adalah salah satu bagian yang penting di dalam usaha hermeneutika. Walaupun bisa dikatakan bahwa teologi historis secara mencengangkan tidak terlihat hampir di semua buku tafsiran atau karya-karya teologi. Tetapi dapat dipastikan bahwa cerita historis dalam seluruh bagian Alkitab adalah rangkaian peristiwa yang seharusnya sangat berkaitan dengan kehidupan manusia pada saat sekarang ini. Richard Muller mencatat ada 5 kegunaan dalam mempelajari sejarah doktrin ataupun historis dalam Alkitab. Yang pertama, kita dapat memahami sistem kepercayaan kita sekarang tanpa melacak akarnya di masa lalu. Kemudian, menyoroti model-model yang baik untuk ditiru dan model-model yang buruk untuk
kita hindari. Yang kedua, sejarah doktrin menyediakan suatu dasar untuk memahami formulasi-formulasi dari doktrin kita sekarang. Kemudian yang ketiga, sejarah doktrin memberi pelajaran dalam persoalan menerapkan prinsip-prinsip perjanjian baru pada situasi-situasi yang secara radikal berbeda di dalam kehidupan jemaat pada saat ini. Selanjutnya, sejarah doktrin menyediakan contoh-contoh yang penting tentang pentingnya sejarah bagi isu-isu terkini. Dan yang kelima, sejarah doktrin menolong kita untuk memahami dan mengembangkan pemahaman diri dari komunitas Kristen kita dengan memampukan kita mengenal tempat di dalam perkembangan sejarah dari gereja. Baiklah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi hubungan antara teologi Alkitab dengan teologi historis. Semoga apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat menambah informasi dan menambah wawasan saudara-saudara mengenai materi teologi Alkitab. Apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan kalimat yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah memberikan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan dan shalom.